Orang sholat badannya sehat. Kenapa? Karena tulang-tulangnya itu bergerak semua, tulang-tulang sendinya, kaki-kakinya. Saya ini Pak Ustadz udah sholat. Kenapa kata Ustadz Somad kalau sholat tulang kita sehat? Kenapa saya sholat kok saya sakit? Masalahnya Bapak sholatnya kapan? Itulah Pak Ustadz, sejak keluar surat pensiun kemarin. Ya sholatnya itu dari sejak muda sehat. Ketika kita sedang ruku itu ruku lutut tak boleh ditekuk. Ketika sedang ruku lututnya dipaksa, dan ketika ruku dipaksa terasa belakang lutut itu mengalir darah karena dia tegang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Jantung letaknya di sini. Ini jantung. Dua jari di bawah berdegup dan berdetak. Itu kalau jantung yang normal. Kalau jantung yang tak normal, biasanya jantung ini tidak normal disebabkan oleh dua, jatuh cinta sama jatuh tempo. Makanya jangan banyak kredit, sakit jantung. Kenapa si fulan meninggal? Jantungan. Nah, jantung ini gunanya menyemburkan darah. Darah yang ada di badan kita ini bergerak, bisa bergerak. Dia kenapa? Karena jantung menyemburkan. Darah dari jantung ini naiknya kemana? Naiknya ke otak. Otak ini kalau kurang dapat darah, itu dia tak bisa bercakap, tak bisa, stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakit. Ada saudara saya terjadi penyumbatan darah itu, saluran paralonnya itu, jangan bayangkan macam mesin sanyo. Bayangkan mesinnya dihidupkan tapi pipanya dijepit, pecah pembuluh darah. Kenapa kesumbat? Karena pipanya kecil, airnya kental, maka dimakan pil pencair darah. Apa yang membuat darah itu menjadi kental? Yang membuat darah menjadi kental ada dua. Yang pertama, minyak. Makan kambing ada minyak, makan santan ada minyak. Maka hindari makanan yang berminyak-minyak, gorengan. Nah, macam penyuluhan kesehatan puskesmas pula sekarang. Yang kedua, yang menyebabkan darah ini kental adalah gula. Coba ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan di atas kompor, aduk sampai cair, letakkan sendok, biarkan dingin. Setelah itu angkat sendoknya, ikut sama kualinya sekali. Kental. Maka kalau mau darahnya cair, jangan minum gula, jangan makan santan, yang bening-bening saja. Maka saya kalau mau pulang, istri saya nanya, ini nanti mau makan apa? Tolong masakkan sayur bening, sebening hatiku padamu. Ibu-ibu ini mesti dibahagiakan, Pak. Kalau kita belum bisa membahagiakan mereka dengan emas permata, paling tidak bahagiakanlah mereka dengan kata-kata. Betul, Bu? Saya hanya menyuarakan hati mereka. Kadang laki-laki ini sudahlah pelit duit, pelit cakap pula. Cukuplah pelit duit aja, betul, Bu? Acara seunjuk rasa sekarang. Ini Ustadz mengajar begini, ini dapatnya dari motivator mana nih? Motivator kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, rumah Nabi di sebelah kiri. Jarak dari mimbar Nabi ke dinding rumah Nabi itu 22 meter. Disitulah kamar Nabi. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ke Taman Raudhah insyaallah. Ini di Masjid Salsabila ini udah rasa-rasa Taman Raudhah ini, karena karpetnya hijau. Cuman nggak Raudhah kali. Nabi waktu itu sedang iktikaf. Nabi selesai jadi imam iktikaf, lalu Nabi pergi ke pinggir, ke tepi. Pintu itu kamar Nabi. Nabi mengulurkan kepalanya. Diulurkan di kepalanya. Kenapa Nabi tidak masuk ke dalam? Karena kalau Nabi masuk ke kamarnya, iktikafnya batal. Dia tak mau membatalkan iktikafnya. Badannya tetap di dalam. Kenapa Sayyidatuna Aisyah, nama istri Nabi Aisyah, kenapa Aisyah tidak masuk ke masjid? Aisyah maaf cakap sedang haid, tak boleh masuk masjid. Nabi di dalam masjid, Aisyah di dalam kamar, dan Nabi mengulurkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah. Sekarang saya tanya, kapan bapak terakhir minta sisirkan sampai? Saya terakhir disisirkan 10 tahun yang lalu Pak Ustaz, sebelum botak. Jadi ikut sunnah Nabi itu bukan sekedar bersolawat, tapi juga bagaimana? Apa kata Nabi?
khairukum, orang paling baik di antara kamu adalah khairukum li ahli, orang yang paling baik di antara kamu orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang paling baik kepada istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah manggil nama, tak pernah manggil nama. Ya Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humaira. Humaira artinya orang yang kulitnya putih kalau kena matahari kemerah-merahan. Jadi Pak Ustadz, boleh kami panggil istri kami ya Humaira? Ya, apa pula salahnya? Tapi dia tak putih. Ya, menyenangkan hati dia. Mereka sebetulnya udah berusaha, Pak. Beberapa skincare sudah mereka coba. Tapi yang namanya alat buatan manusia, ya bertahap. Mungkin yang putih baru muka aja, leher masih hitam. Jangan pula panggil langsung Haya Zebra. Walaupun bercanda sakit hati dia. Coba nanti bapak pulang dari sini panggil ya Humaira, pasti ibu itu tersipu. Alah, kata dia. Saya semua yang saya cakapkan ini sudah saya amalkan. Saya minta sisir sudah, saya panggil ya Humaira sudah. Ini kadang laki-laki ini bercanda tapi menikam sakit ke hati. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kadang laki-laki ini bercanda tapi nyelekit ke ujung tangkai jantung paling dalam. Pulang-pulang ya Hajar Aswad. Nah, jadi kalau kita sholat, ini kan jantung ini berat ini. Jantung ini menyemburkan darah dari jantung ini naik ke otak, ini berat mendaki ke atas. Tapi ketika kita sholat, jantungnya istirahat. Kenapa? Ketika berdiri jantung di bawah, otak di atas. Tapi ketika kita sedang sholat sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Tapi Pak Ustadz, suami saya jantungnya di atas, otaknya di bawah. Janganlah gitu, Bu. Walaupun suami ibu tak berotak, janganlah dicakapkan. Bilang aja sama dia, Bang, ini ku belikan abang sepiring. Apa nih? Otak-otak. Supaya abang jangan kuat-kuat. Jantung kita di atas, otak kita di bawah. Itu maka disuruh sujud lama. Nabi itu sujud lama kalau dia sholat sendirian. Tapi kalau jadi imam, paling banyak sujud hanya 12. Lebih dari 12 makruh. Kenapa makruh? Salam kita makmum itu udah berkunang-kunang semua. Tapi kalau kita sholat sendiri, tahajud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, orang paling dekat dengan Allah waktu sujud, fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minta anak yang soleh, rabbi habli minas solihin. Minta anak pasangan hidup sejuk dipandang mata, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta supaya selamat dunia akhirat, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi katanya tak boleh baca ayat Quran waktu sujud, Pak Ustaz. Tempat yang paling rendah adalah sujud, sedangkan ayat Quran tinggi. Tak boleh ayat Quran dibaca waktu sujud. Memang tidak boleh. Tapi Ustaz baca Rabbana Atina, waktu itu dia bukan sebagai ayat, tapi sebagai doa. Sama dengan maaf cakap perempuan sedang haid, dia mau naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran, mana boleh dibaca. Waktu itu fungsinya bukan ayat, tapi sebagai doa. Ini yang fikih-fikih yang saya sampaikan ini, ingat baik-baik, mana tahu nanti ditanya anak bisa kita jawab. Kalau lupa, caranya gini. Kalau lupa, mama, kok kita tadi naik mobil subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tapi itu kan ayat Quran, perempuan haid tak boleh baca ayat. Pokoknya udah dijelaskan Ustaz Somad dulu. Udah gitu aja. Mana tahu lupa kan. Kalau dia nanya lagi, terus penjelasannya gimana, Ma? Jangan banyak tanya. Banyak tanya itu Yahudi Israel. Begitu cara menghilangkan kepikunan kita. Nah, jadi orang yang banyak sholat sunat itu bagus sekali. Rakaat, man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan satu tempat di surga, sholat 12 rakaat. Yang 12 rakaat itu namanya rawatib muakkad. Kita hitung sama-sama ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kita ulang sekali lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
Yang 4 rakaat sebelum zuhur itu tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Siapa yang istiqomah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Mudah-mudahan kita punya banyak tempat di surga, insyaallah. Banyak orang bangga, Ustaz tahu itu villa siapa? Enggak, villa bupati Pak Ustaz. Ustaz tahu itu rumah siapa? Rumah pejabat Pak Ustaz. Itu tahu itu tempat siapa? Punya dia Pak Ustaz. Kita insya Allah di dunia memang tak kaya, tapi insya Allah di akhirat pun belum juga ada. Insya Allah di akhirat kita siapkan dengan solat-solat Banyak orang ini ketika ditanya, kenapa kau tahu solat sunat? Solat sunat dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Inilah yang membuat orang tidak solat sunat. Coba tolong dirubah. Solat sunat dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan mana tahu bisa jadi apa-apa. Nah, jadi kita tetap solat sunat. Solat sunat malam kalau bangun malam, yang pertama solat sunat wudu, habis wudu usolli sunnatal wudu. Setelah itu solat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya perlu disebutkan? Tak usah, takutnya didengar kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat, mau nikah dengan anak Pak Haji lillahi ta'ala. Apalagi kalau sholatnya di masjid, didengar kawan sebelah. Aku itu juga, kata dia. Tergantunglah kita kuat-kuatan bilang. Selama janur kuning belum melambai, masih kita berusaha sekuat tenaga sholat hajat bilang. Takbir. Saya tengok yang banyak takbir yang udah nikah pula. Setelah sholat sunat hajat ditutup dengan sholat witir. Sholat witir yang paling afdal mazhab Syafi'i 2 rakaat 1 rakaat. Tapi kalau ada yang buat 3 rakaat sah. 3 rakaat tidak pakai tasyahud awal supaya tidak sama dengan maghrib. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga kulhu. Saya Pak Ustaz 3-3-nya kulhu, jadilah daripada tidak sama sekali. Kulhu. Ada seorang laki-laki namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Salat malam dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu. Dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Wahai Rasulullah, ya, ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat dari Isya sampai subuh tak ganti-ganti ayatnya kulhu. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 kulhu Allah sama dengan 1/3 Al-Quran. Dibaca 3 kali sama dengan sekhatam Quran. Berarti dia dari Isya sampai subuh sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Inilah dalil yang ditunggu-tunggu pencinta kulhu. Bapak yang selama ini kalau dibangunkan ibu tahajud malam ayatnya kulhu. Apa kata ibu komplain? Abang kok kulhu terus? Abang sebetulnya hafal surat lain. Tapi kata Rasulullah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Dia ini sama dengan 1/3 Al-Quran. Itu makanya kalau kita tahlil baca kulhu berapa kali? Di Bangka ini masih ada orang baca tahlil. Alhamdulillah. Kalau udah tak ada lagi orang baca tahlil, kiamat dunia. Karena tahlil itu artinya la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak boleh tahlil, gimana kita mau sholat? Asyhadu an, nggak boleh tahlil. Tahlil artinya la ilaha illallah. Kenapa orang meninggal itu disebut tahlil? Karena pada malam itu bacaan yang paling sempurna. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sholat. Saya Pak Ustaz sholatnya nggak bisa berdiri di awal saja, baca iftitah Fatihah ayat, habis itu pas ruku sama sujud duduk di kursi. Ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujud lebih rendah, Allah jangan rendah kali telangkup nanti. Suami jangan dibiarkan di rumah sendirian depan TV sakit, bawa ke masjid. Bang, abang dulu waktu muda tak pernah ke masjid kan? Nah, sekarang ayo ke masjid. Malaikat maut udah dekat bang. Bapak kalau terasa sakit jangan gengsi, jangan malu, datang ke masjid. Di Mesir itu disediakan. Dulu waktu saya ke Mesir, waktu saya masih kuliah di Mesir, di sebelah kanan 3 kursi, di sebelah kiri 3 kursi. Dulu begitu. 2017 saya datang lagi ke Mesir. Ternyata tidak ada lagi kursi di kanan, tak ada lagi di kursi. Di mana? Di belakang dibuatkan 1 baris. Orang sakit jangan biarkan di rumah. Ini banyak kadang ibu bapak malu. Orang sakit itu bawa ke masjid supaya dia bangkit semangatnya, sehat dia didoakan orang. Dibiarkan di rumah nonton TV, nonton tinju, kalah yang dia dukung, mati dia. Dia suka Mike Tyson, tiba-tiba Mike Tyson kalah kemarin, tengoknya Mike Tyson kalah, mati dia.
Mike Tyson hidup, dia mati. Nggak bisa saya sholat di kursi Pak Ustaz. Sholat di atas kasur, miring ke kiblat, kepala di utara, kaki di selatan, miring ke kiblat. Tak bisa miring Pak Ustaz, karena kena ini, terjepit, saraf terjepit. Sholat telentang pakai kedip mata. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, lalu kedip mata. Tidak gugur sholat walaupun sedang sakit. Makanya kalau pergi ke rumah sakit menjenguk orang sakit, jangan bawa jeruk, karena jeruknya dimakan orang sehat. Kalau jenguk orang sakit, bawakan debu. Ambil debu, cium dulu, jangan bawa tai kucing. Letakkan ke koran, ajarkan tayang, tepuk sekali, hembus, sapu ke muka. Buka cincin, buka gelang, buka rantai, buka jam tangan. Jangan letakkan di meja, nanti lupa hilang. Dah. Tepukkan ke koran debu tadi. Tuh, setelah tepuk tangan. Tuh, habis itu hembuskan. Disapukan ke muka. Debunya, ini tengok debu. Yang ini di pangkal kepala, yang ini di ujung. Cara menyapunya begini. Jadi bukan debu itu diambil. Tengok baik-baik. Debunya begini. Ini. Dah. Lalu tepuk lagi untuk tangan. Hembuskan. Baru debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk bawah. Yang ini untuk dalam. Yang ini ke sini. Yang ini ke bawah. Yang ini ke sini. Dah, cukup. Tidak pakai kumur-kumur. Salat. Sekarang banyak saudara-saudara kita yang sakit di ruang ICU tak sembahyang berhari-hari. Sakit bisa dijamak tapi tidak pakai qasar. Karena qasar syaratnya mesti musafir. 82 rakaat menurut fikih Islam Sulaiman Rashid. 89 rakaat menurut Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Terserah mau pakai 82 atau 89. Bapak pakai 82 atau 89? Saya nggak pernah qasar Pak Ustaz. Kalau gitu sempurna terus, sembahyang pun tidak Pak Ustaz. Mati kita. Nah, jadi bagi yang pakai pempes, bagi yang pakai keteter, maka 3 kali saja. Subuh bersihkan semua, membersihkannya setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bersihkan. Setelah bersihkan semua, ganti pempes pembalut, baru sholat. Menetes waktu sholat itu ma'fu anhu. Jangan berwuduknya sebelum azan, tak boleh. Habis itu zuhur, tunggu azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersihkan. Setelah bersihkan, pakai pampers, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, jamak takdim. Nanti malamnya jangan di maghrib, di isya, supaya pas mau tidur malam jam-jam 9 pas mau tidur masuk waktu isya, sholat isyanya 4 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat, karena darurat tingkat tinggi. Ini bagi yang sakit, yang memang susah. Jangan demam puyuh, jamak sikit, sikit jamak. Nanti saya yang kena azabnya di akhirat. Kalau ditanya, kenapa kau jamak? Kata Ustaz Somad, sakit berat, susah, payah, jelimet, ribet, payah. Ketika bapak sedang dalam keadaan sakit, pakai keteter, pakai pampers, kira-kira yang datang memakaikan itu kawan atau bini? Tuh ngaku bini. Mana kawan ngopi, kawan kongko kemarin? Mana? Kawan mancing kemarin mana? Kawan itu cuman kawan ketawa Pak. Tapi kalau sedang bersusah, siapa yang menolong kita? Ini kadang orang ini kalau pergi ke rumah makan yang diajak, pas giliran tumpah jusnya, tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bini yang menumpah, mana biji mata lu? Padahal waktu sedang pakai keteter, sedang pakai pampers yang mencebokkan mereka, inilah betul Bu. Alhamdulillah dulu waktu sehat orangnya baik. Maka waktu di rumah sakit itu apa kata istrinya? Sabar ya bang ya, ini bubur ayam, sabar bang, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Coba kalau bapak dulu sombong, angkuh, mentang-mentang punya duit banyak, mentang-mentang kaya, mentang-mentang bapak yang megang duit semua, oh petantang, begitu sakit apa kata bini? Sakit tak mati. Pas giliran tamu datang, abang sehat ya bang? Sehat. Begitu tamu pergi, mana surat tanah? Kira-kira yang saya cakapkan ini bisa terjadi atau tidak? Bisa kata mereka. Saya pula yang cemas jadinya.
Kalau sembahyang duduk tak bisa, berbaring tak bisa, berkedip pun tak bisa, tayamum tak bisa, cuman lah Pak Ustaz, kita sembahyangkan. Lapor ke Pak Imam biar kita sembahyangkan. Nah, saya puasa tak bisa Pak Ustaz karena sakit mah akut, osus sudah dipotong. Sholat sunat pun tak bisa Pak Ustaz, sakit semuanya sudah tak bisa Pak Ustaz. Bersodakoh. Makanya dulu waktu kecil datanglah makcik saya membawa, namanya di kampung saya ada namanya bubur Asyura. Di Bangka ada bubur Asyura, kacang hijau, kacang merah, kacang segala macam, pakai santan, bubur Asyura. Kau selalu disebut meniti air liur. Kemarin saya ceramah di Kelantan, habis dari Kelantan Terengganu, habis dari Terengganu ke Pahang, habis dari Pahang ke Kuala Lumpur. Pas di Terengganu dikasih kue. Ustaz boleh ke makan kue ini? Kue apa nih Pak Cik? Ini namanya kue suwo. Kue suwo ini dari apa Cik? Kue suwo ini dari Asyura. Oh, saya makan lah. Gimana rasanya Ustaz? Amazing. Kenapa rasa-rasa dia macam ada manis tapi dia ada pahit-pahit, ada masin sedikit? Ini daging lembu, daging kerbau dicampur dengan gula merah. Oh, rasanya sedap. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi rupanya kita semenanjung tradisi bersedekah di bulan Asyura itu sudah terbiasa. Maka bersedekah. Siapkan makanan. Saya tak kaya Pak Ustaz. Idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'akfir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau tak sanggup ngasih daging, banyakkan kuah. Tapi jangan gara-gara ini kuah semua. Jangan sampai besok semua anak yatim pas makan kuah. Pas ditanya kenapa kuah, kata Ustaz Somad. Dulu di Pulau Bangka ini orang bersedekah daging semua. Sejak Ustaz Somad ceramah kuah semua. Sedekah. Yang paling bagus itu kita mengantarkan makanan ke rumah dia. Buatkan, masukkan ke dalam rantang. Ayam goreng, bakwannya, sambal belacannya, semuanya antarkan ke rumah dia, bagus. Yang masak ibu, yang ngantar ibu. Jangan bapak ngantar. Kalau bapak yang ngantar, rupanya emak anak yatim itu cantik pula. Langsung terjadi peristiwa Karbala. Nah, amal yang pertama puasa, amal yang kedua sholat sunat, amal yang ketiga sedekah. Saya Pak Ustadz sedekah pun tak sanggup, duit tak cukup. Amal yang keempat membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kenapa cuma Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, itu makanya orang-orang mau ngapal Quran itu Yasin dulu dihafal. Kenapa? Hatinya dulu diambil. Kenapa bapak bisa mendapatkan ibu? Itu kan karena hatinya kan. Apa kata ibu kepada bapak? Bang, jangankan surat tanah STNK BPKB, nyawa aku kasihkan. Kenapa? Hatiku sudah abang tawan. Itu hanya ada di sinetron religi. Nah, banyak-banyak baca Quran. Kalau ada ibu bapak yang punya tradisi habis maghrib ke isya 1 juz, mantap. Anak-anak kita yang ngapal Quran itu murojaahnya 1 hari 2 juz. Berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. Berarti 1 tahun dia khatam 24 kali. Ustaz Iskandar nih pimpinan pondok tahfiz Quran, santri-santrinya mengulang hafalan 1 tahun 24 kali khatam. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran semua. Saya baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz. Asal saya tengok Quran titik batu bercabang 3 Pak Ustaz. Itulah orang yang baca Yasin itu tak jelas pangkalnya, ujung-ujungnya turjaun fayakun. Dah. Puasa tak sanggup, sholat tak sanggup, sedekah tak sanggup, baca Quran tak sanggup. Last, terakhir sekali, amal yang paling terakhir, pejamkan mata. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka.
Saya nggak bisa istighfar pakai nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustaz, nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Saya istighfar kalau kuat nggak khusyuk Pak Ustaz, nggak usah kuat dalam hati. Jangan gara-gara mau mengejar 100, 200, 300, 1000 lalu bunyinya tak jelas. Ini banyak orang berzikir macam dapat bakwan panas. Pelan aja. Astaghfirullahaladzim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Allah, kamu dapat 6. Yang pertama, innahu kana ghaffara, dosamu diampunkan. Yursilis sama alaikum midrara, diturunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, dikasihnya engkau harta. Wa banin, dikasihnya anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya engkau taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, mengalir rezekimu macam sungai yang tak putus. Amalan istighfar. Amalan istighfar. Ada orang amalannya istighfarnya astagfirullah, astagfirullah. Asal dari selalu tengoknya suaminya astagfirullah. Istighfar aja aman. Nah, asal tengoknya duit belanja astagfirullah. Istighfar aja aman. Ada orang amal istighfar. Tapi katanya Ustaz, zikir itu nggak boleh kuat-kuat. Ini Ustaz kok zikir kuat-kuat? Ini ayatnya. Wa dzkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. 3 jawabannya. Berapa jawabannya? 3. Masih bisa nangkap? Masih bisa diingat? Yang pertama, kalau ada orang mempermasalahkan zikir kenapa kuat-kuat? Yang pertama, ayat itu turunnya di Makkah. Di kota Makkah tak boleh zikir kuat-kuat, takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di Pulau Bangka ini kalau kita berzikir, ada Abu Jahal sini, ada Abu Lahab. Apalagi ini komplek polisi. Siapa yang berani datang mengganggu orang berzikir sini? Zikirlah sini kuat-kuat. Yang kedua, ayat ini turunnya ketika orang baca Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba ada orang berzikir kuat, la ilaha illallah. Pak polisi tangkap gigi lo nih Pak. Yang ketiga, wa dzkur rabbaka, ka di situ engkau. Maksudnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Nabi disuruh zikirnya dalam hati? Karena dia sudah selamat dari waswasatis syayatin. Kita belum lagi selamat dari bisikan setan. Kita ini zikir kuat untuk ngusir setan. Makanya kalau ada orang sekitar masjid ini terganggu dengan suara ngaji, berarti dia nggak ada saya ngomongnya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Itu dalil bahwa zikir yang kuat menghalau setan. Itulah kenapa orang tua-tua dulu kalau mau membuka hutan itu biasanya berzikir beramai-ramai. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk mengusir hantu yang ada di situ. Makanya mana tahu nanti suami ibu diganggu pelakor, mana tahu. Mana tahu. Mudah-mudahan insya Allah selamat semua insya Allah. Ini pelakor-pelakor ini biasanya pakai pelet, dimasukkannya ke air minum. Nah, dimakannya pinang muda. Tahu pinang muda? Pinang muda itu dikupas sebesar ini bijinya, dimakan, ditelan bulat-bulat. Besok pagi keluar bulat-bulat. Waktu dia keluar bulat-bulat, dikikiskan ke dalam kopi. Itulah diminum suami ibu sehingga dia tak bisa lupa sama pelakor itu. Itu cara mengusir hantunya itu. Ibu zikirkan ke telinganya, la ilaha illallah. Lari semua penyakit-penyakit. Mana tahu, mungkin sekarang tidak, tapi kalau terjadi nanti ibu ingat ini. Bisa ibu ingat? Bapak juga begitu. Mana tahu istri bapak cantik. Ini kan kita ini beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Bapak menikah dengan dia, itu bagi dia adalah, dia itu takdir baik, tapi bapak bagi dia takdir. Maka setiap kali berjumpa sama orang, ditanya orang, itu suaminya, ini anaknya, alhamdulillah. Itu suaminya, innalillah. Rupanya dia diganggu orang, dipelet orang, gara-gara cantik. Makanya kalau punya istri yang cantik, bagus dipasangkan cadar.
karena yang menikmati kita sendiri. Tapi kalau nggak cantik kali nggak apa-apa, buka aja. Mau kalian tengok lah. Ini tengok orang, dipelet orang, dia apa pusing. Nanti ingat zikir ini. Dimakannya orang kalau udah kena pelet itu, Pak, nauzubillah, 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 makan bakso dia nampak wajah laki-laki itu di bakso itu. Oh, nauzubillah. Saya berapa lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Laki-laki gagah perkasa datang ke saya, bininya dilarikan orang. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan istri kita diselamatkan orang. Takut kali orang ini istrinya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah warahmah. Saya biasanya menyampaikan tausiah itu hanya 60 menit. Ini tadi saya mulai tadi jam 10 kurang 20. Sekarang sudah jam 11. Inilah ceramah terpanjang selama di Bangka Belitung. Dan inilah ceramah yang tak ada dalam jadwal. Nggak ada. Ini adalah gara-gara pesawat delay. Ustadz Somad, kata Ustadz Kemas Ali, pesawat kita delay. Terus gimana? Jadi kita diminta untuk ceramah di masjid di komplek polisi katanya. Saya bilang, ini kalau nggak kita isi kena tilang kita nanti. Nah, saya bilang, ayolah, paling kultum aja cukup lah itu. Paling kultum aja selesai kuliah 7 menit, habis itu kita cabut. Kita kan punya alasan, kita sedang ditunggu pesawat kan. Rupanya sampai 1 jam lebih saya ceramah. Rupanya. Kalau saya tengok dari senyum jamaah ini orangnya yang nggak punya masalah hidup dan bahagia. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas juga. Orang kalau sedang susah hati, setengah mati kita mancingnya pakai pantun pakai apa nggak keluar, paling senyum sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Sini dulu nak, siapa namanya? Berdiri sini, berdiri dekat Ustaz sini. Berdiri sini. Oh sini. Bisa pula anak kecil fokus mendengar ceramah selama 1 jam 20 menit. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Zahir. Zain. Zain artinya perhiasan. Dialah perhiasan ibu ayahnya di surga. Siapa namanya nak? Zanim. Zanim. Masya Allah. Apa itu Zanim itu? Rupanya Zanim ini pengurus Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Udah diambilkan foto kami? Udah. Tolong cetak sebesar pintu nanti. Duduk balik nak, duduk. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam istiqomah kebaikan, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan solehah. Ala hazihin niyah, al-fatihah.